Nah, oke, baik, teman-teman. Secara filosofis, dunia pendidikan itu berbeda dengan dunia pelatihan. Kalau dunia pendidikan, biasa kita mengenal ada pendidikan dasar, gitu kan, pendidikan menengah, kemudian pendidikan tinggi, atau Dikdas, Dikmen, Dikti. Nah, kemudian yang pada intinya adalah dalam pendidikan tersebut kita tidak hanya dibekali dengan yang namanya life skill, tetapi juga dibekali dengan hal-hal yang sifatnya pendidikan dasar, misalkan moral gitu ya. Dalam hal moral misalkan, makanya di situ ada pelajaran agama, kemudian ada pelajaran PPKN ya, yang memang membekali kita dengan nilai-nilai moral. Nah, selesai di dunia pendidikan, ketika kita masuk ke dalam dunia pekerjaan, maka nanti di sana kita akan menemukan namanya pelatihan. Jadi ada dunia pendidikan, kemudian ada dunia pelatihan gitu. Okay, got it. Nah, untuk pelatihan-pelatihan tersebut biasanya itu ada di perusahaan-perusahaan gitu. Nah, kemudian apa sih yang diberikan di dunia pelatihan? Nah, yang diajarkan di dunia pelatihan itu biasanya segala sesuatu yang memang langsung berkaitan dengan pekerjaan. Contoh lah, misalkan ada sebuah perusahaan perusahaan telekomunikasi gitu. Nah, di perusahaan telekomunikasi itu pada umumnya dia akan memiliki divisi atau pelatihan, atau kita sebut Pusdiklat, Pusat Pendidikan dan Pelatihan. Nah, di pusat pelatihan tersebut, maka apa yang akan diajarkan itu adalah segala sesuatu yang memang berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan teknis di perusahaan tersebut. Taruhlah itu perusahaan komunikasi gitu ya. Atau bisa juga misalkan perusahaan tekstil, atau perusahaan pertambangan, misalkan pertambangan minyak atau pertambangan gas alam. Biasanya dia punya learning center tersendiri. Nah, learning center tersebut itu berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan teknis yang memang berkaitan dengan core bisnis dari perusahaan tersebut. Nah, lalu apa hubungannya dengan instrumen penilaian yang sedang kita bahas, teman-teman? Nah, hubungannya adalah karena di perusahaan pelatihan ini yang akan tujuan dari pelatihan tersebut adalah untuk meningkatkan kinerja baik karyawan maupun calon karyawan yang akan bekerja di perusahaan tersebut. Maka pada akhir penilaian atau pada akhir pelatihan, maka yang akan diujikan itu tidak hanya sebatas teori saja. Jadi jangan lagi hanya berbicara tentang teori, tetapi yang akan diujikan nanti adalah kinerjanya. Nah, jadi dari situlah di akhir pelatihan-pelatihan di training center ini, saya kira maka yang harus diimplementasikan bukan lagi penilaian berbasis kepada kognitif. Ya, memang berbasis kognitif silahkan dilanjutkan, tidak apa-apa, karena itu juga perlu ada ujian-ujian tertulis seperti itu, begitu ya. Tetapi perlu juga ada penilaian-penilaian yang memang didasarkan kepada performance atau didasarkan kepada kinerja gitu. Misalkan di sebuah perusahaan pertambangan ada sebuah program pelatihan, misalkan pelatihan bagaimana cara memasang alat bor begitu ya. Nah, maka ujian akhirnya itu adalah dengan melakukan ujian praktek. Nah, kemudian instrumen yang dibutuhkan di tempat tersebut, di training center tersebut, maka training center tersebut perlu mengembangkan sebuah instrumen untuk menilai kinerja atau performance dari peserta pelatihan. Jadi, perlu juga di setiap training center di perusahaan-perusahaan tempat kita bekerja, itu perlu mengembangkan instrumen rubrik penilaian. Begitu ya.